Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan sholat Jumat berkawan-kawan, sambutan salam kurang semangat karena jamaah belum sarapan. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua ini dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu janji Nabi Muhammad SAW, man shalla subha fi jama'atin kana fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau istri dilindungi Allah, anak dilindungi Allah, maka sholat subuh berjamaah. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama qamal layla kullah, dia sama seperti orang yang tahajud sepanjang malam. Jadi Nabi Muhammad itu tahajudnya hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena darahnya turun ke bawah. Kenapa darahnya turun? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Kita tidak mampu, maka caranya sholat subuh berjamaah. Tapi jangan gara-gara sholat subuh berjamaah tidak tahajud lagi. Tetap bangun malam tahajud, tidur lagi, kemudian sholat subuh berjamaah. Seletih-letihnya sebelum sholat subuh, sholat tahajud. Jadi kalau waktu sorong subuhnya jam 5, terbangun jam 4.30, pokoknya sebelum azan berkumandang masih bisa tahajud. Tapi jangan karena pengurus masjid lalu azannya ditunda. Karena kalau sudah masuk waktunya, maka tidak lagi ada sholat tahajud sampai hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Terbit fajar itulah dia terbit fajar shadiq, azan subuh. Ada dua terbit, yang pertama terbit fajar, yang kedua terbit matahari. Jadi kita sholat subuh itu waktu terbit fajar shadiq, habis waktu sholat tahajud. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk. Habis sholat subuh itu duduk. Kalau jadi imam, duduknya itu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, duduknya Nabi itu tidak bergeser sekira-kira sampai bacaan Allahumma antas salam. Itu maka kita lihat imam itu baru bergeser tempat duduknya pas Allahumma antas salam. Begitu selesai sholat, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu 3 kali. Habis itu Allahumma antas salam, baru dia bergeser ke kanan. Kenapa imam itu bergeser ke kanan? Karena sahabat Nabi minta barokah Nabi sebelah kanan. Lalu kemudian Nabi pun bergeser menghadap ke kanan supaya jamaah dapat barokah sebelah kanan. Tapi beberapa imam ada yang menghadap ke jamaah. Selesai dia sholat, dia menghadap ke jamaah. Itu dilakukan Nabi. Riwayat kedua, Nabi selesai sholat menghadap ke jamaah untuk melihat wajah jamaah itu. Dan Nabi bertanya, asyahidun fulan, mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Untuk memeriksa. Sekarang banyak juga imam habis sholat yang hadap ke jamaah tapi dia nunduk. Kenapa Ustadz Somad tadi tidak menghadap ke jamaah? Karena saya nggak tahu siapa yang mau saya periksa. Asyhadun fulan, asyhadun fulan. Yang jelas subuh ini hadir 2 UAS, satu Ustadz Abdul Somad, satu Ustadz Anwar Sadat, guru kita semua, kakak kelas saya di Mesir. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, duduk, dia tidak keluar masjid,
hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, kemudian tidak boleh sholat ketika terbit matahari, karena waktu terbitnya matahari itu dipakai setan untuk menempel ke matahari yang terbit. Nah, jadi matahari ini bumi, ini matahari terbit muncul, matahari itu bulat begini. Begitu matahari terbit, setan datang menempel matahari. Itu maka ada muncul dua tanduk setan. Metal. Ini matahari bulat, bulat. Datang setan menempel ke matahari itu, sehingga muncul dua tanduk setan. Maka waktu itu disebut dengan waktu qarnai syaitan, waktu dua tanduk setan. Sampai kapan tidak boleh sholat? Qaidaran hin, sampai setinggi tombak. Diukur ini bumi tinggi tombak. Setinggi tombak itu menurut ilmu astronomi 12 menit. Maka terbit matahari, mohon maaf, yang punya handphone minta tulis waktu terbit matahari di Sorong. Jam berapa terbit matahari di Sorong? Jam 8, jam 6, jam 6.16 tambah 12 menit, berarti jam 6.28. Jam 6.28. Jadi jam 6.12 ternyata setan itu bangunnya pagi. Karena waktu matahari terbit. Berarti kalau ada orang Islam yang tidak bangun pagi, berarti lebih parah dari saya. Nggak ada ngomong gitu. Ini kesimpulan jamaah. Bangun setan, dia menempel ke matahari, karena waktu itulah yang dipakai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum masuk Islam untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tauhud, Naham, berhala-berhala. Jumlah berhalanya 360, dari batu, dari kayu, dari emas, dari besi, dari perak. Bahkan ada berhala yang dari roti gandum. Diambil roti gandum, dicampur dengan minyak samin, minyak sapi, dibuat adonan bentuknya seperti manusia besar, mereka sembah. Begitu mereka lapar, mereka cuil dikit. Mohon maaf Tuhan, aku sedang lapar. 360. Jadi orang kafir musyrik itu bukan tidak menyembah Tuhan, mereka menyembah Tuhan, bahkan rajin sekali menyembah Tuhan, cuman Tuhannya salah. Jangan sangka orang kafir itu tidak menyembah Tuhan, Tuhannya salah. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tuhan itu kalau salah-salah, Tuhan tuh jadi hantu. Makanya nama Allah itu 99 tulis. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul khaliqul, sampai akhir ujung. Ar-Rasyidus Sabur alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka kita disuruh memanggil Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir. Walillahil asmaul husna, Allah punya asmaul husna, fad'uhu biha, panggillah Allah dengan nama-namanya yang mulia itu. Hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, tunggu 12 menit. Setelah itu kemudian yusolli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, tidak berjamaah, masing-masing, namanya salat sunat isyraq. Nama waktunya syuruq, nama salatnya isyraq. Yang pakai usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya banyak sekali. Saya kalau menjelaskan sholat sunat, jamaah ini nanya ayatnya apa Ustaz? Macam hafal banyak ayat aja.
Ya kulhu itulah paling. Wadduha bagus, alam nashrah bagus. Setelah sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Itulah adilnya Allah. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, satu umrah kepada umrah berikutnya menjadi penghapus dosa. Lalu kami yang nggak punya uang, Pak Ustadz, gimana mau umrah? Allah kasih jalan. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit, sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala seperti haji dan umrah. Malah ada orang yang pergi haji dan umrah tapi nggak dapat pahala haji dan umrah. Pulang dari Makkah gemuk, putih, sehat, semua orang bilang mabrur, rupanya nggak pernah ke masjid. Ada yang satu lagi pulang hitam kurus, dibilang orang, ah ini kayaknya kena kutu ini. Padahal selama di sana musim panas ke masjid terus, lomba mengejar bis, rebut-rebutan sama Afrika, ya kalah terus. Tidak bisa kita nilai dari zahirnya. Nahnu nahkumu bizawahir, kita hanya menilai zahir. Wallahu yatawallas sarair, adapun rahasia batin hanya milik Allah. Maka tidak boleh su'uzon. Kita berhusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mau kita kaji subuh ini adalah salah satu surat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Judulnya ngaji subuhnya apa? Ngaji nunggu matahari terbit. Pokoknya habis sholat subuh, yang mau baca Quran, yang mau zikir-zikir, kalau kebetulan ada ustadz ngaji nunggu matahari terbit. Jangan nama ngaji, itu ngaji apa tadi? Ngaji nunggu setan menempel matahari. Jangan, masa nunggu setan, nunggu matahari terbit, lewatkan 12 menit. Idza qara'tal Quran, kalau baca Quran, fasta'idz billah, dianjurkan minta lindung sama Allah, baca ta'awuz. Namanya ta'awuz, bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu makanya qari-qari itu sebelum baca Quran nggak ada langsung bismillah. Ta'awuzubillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi tadi ustaz waktu jadi imam nggak ada baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca, saya baca auzubillah. Ta'awuz dalam sholat dibaca sir, auzubillahi minasyaitonir rajim. Berapa kali? Menurut mazhab Syafi'i setiap awal rakaat. Tadi di rakaat pertama, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua saya baca lagi, auzubillahi minasyaitonir. Itu mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hanafi, a'udzubillahnya hanya pada rakaat pertama saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rakaat kedua, ketiga, keempat tidak baca a'udzubillah lagi, cukup di pertama saja. Ustadz ikut mana? Saya ikut mazhab Syafi'i. Kawan saya nggak baca a'udzubillah, nggak apa-apa. Kawan saya nggak sholat, masuk neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah di awal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bulat di ujung 01 ayat pertama. Tapi bismillah setelah di awal kul huwallah, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, enggak ada 01. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, enggak ada 01. Apa bedanya? Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah dia ayat yang pertama, sedangkan bismillahirrahmanirrahim pada qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas dia bukan ayat pertama, dia pemisah antara surat. Antara surat qul huwallah dengan qul a'udzu birabbil falaq nggak boleh bersatu dua surat, maka pemisahnya adalah bismillah. Ada yang memisahkan kita? Nggak ada yang memisahkan kita. Yang memisahkan kita hanya bismillah. Maksudnya malaikat maut datang dengan nama Allah. Ya, lalu kemudian baca bismillah. Baca bismillah ini 3 mazhab dalam Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar. Kenapa waktu kami umroh kemarin di Makkah Madinah itu bismillahnya enggak kuat? Mazhab Hanafi dan Hambali. Mazhab Hanafi dan Hambali sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Di Maroko enggak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Maliki tidak pakai bismillah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. 3 mazhab. Mazhab Syafi'i jahar, mazhab Hanafi Hambali sir, mazhab Maliki enggak pakai bismillah. Kemarin Pak Ustadz, ada imam langsung baca ayat, nggak pakai Fatihah. Itu namanya imam grogi. True story, kisah nyata, jamaah yang adu ke saya pas Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Lupa dia baca Al-Fatihah. Rupanya kalau kita grogi, makanya sebelum kita maju itu baca dulu Astaghfirullahaladzim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Setelah itu serahkan pada Allah. Maka makmum di belakang mengingatkan imam di depan. Subhanallah. Cara mengingatkan, kalau sesama perempuan, makmumnya perempuan, imamnya perempuan, dia tepuk tangan. Tapi kalau laki-laki, subhanallah. Jangan sampai keluar dari mulut kita satu kata yang bukan bahasa Arab. Salah Pak Imam, batal sholat. Yang batal sholat makmum. Kalau dia tidak baca Al-Fatihah, batal 1 rakaat, batal sholat. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, bagi siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Makanya tahsin, betulkan bacaan Al-Fatihah bersama imam kita. Imam kita Masya Allah tabarakallah di Masjid Nurul Quran, Masya Allah. Imam di Masjid Raudah, Masya Allah. Maka saya malu sebetulnya mau maju ke depan, tapi karena dipaksa ya maju juga. Siapa yang paling berhak menjadi imam di masjid kita? Yang paling berhak menjadi imam adalah ulil amri, pemimpin. Makanya yang jadi imam itu Nabi Muhammad, meninggal Nabi Muhammad Abu Bakar, meninggal Abu Bakar Umar, meninggal Umar Utsman, meninggal Utsman Sayyidina Ali, pemimpin. Kalau pemimpinnya nggak sanggup jadi imam, diangkat imam, namanya imam ratib. Imam ratib artinya imam tetap yang diangkat. Kalau di Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Su'ud Ash-Shuraim, Syekh Mu'aikli, Syekh Abdul Bandar Balila, maju dia menjadi imam. Tidak boleh siapapun datang ke Masjid Raudah petantang petenteng langsung nyelonong masuk jadi imam walaupun sorbannya sebesar ban Vespa. Kecuali kalau imam itu mempersilakan, baru boleh. Kenapa Ustadz Abu Somad tiba-tiba maju ke depan? Saya dipersilakan, maka saya maju. Saya maju. Nggak boleh tiba-tiba maju ke depan, karena berbahaya. Dia tidak tahu keadaan lingkungan di masyarakat itu, menimbulkan fitnah nanti. Tiba-tiba datang orang dari Makkah ke Masjid Raudah, maju dia ke depan. Dia pakai mazhab Hanafi, dia pakai mazhab Hambali, sedangkan di sini pakai mazhab Syafi'i. Tiba-tiba dia Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmumnya nggak paham mazhab, dia sangka ragu, kok nggak baca bismillah? Kata sebelah, yang penting sholat aja. Batal sholat. Nah, inilah pentingnya. Nah, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk ayat. Ayat yang kita kaji adalah tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat artinya celaka. Celaka. Kenapa celaka? Kok tiba-tiba ayatnya muncul celaka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
naik ke atas bukit Sofa. Ini Ka'bah, ini bukit Sofa, ini Jabal Abi Qubais. Ini Ka'bah, ini bukit Sofa, ini Jabal Abi Qubais. Jadi kalau kita berdiri di atas bukit Sofa menghadap ke Ka'bah, itu di belakang kita pas Jabal Abi Qubais. Oh enggak Ustaz Somad, kemarin saya waktu berdiri di atas bukit Sofa menghadap ke Ka'bah, di belakang saya Istana Raja Fahad. Itu dulu Jabal Abi Qubais, dipotong sama pemerintah Arab Saudi, dijadikan Istana Raja Fahad di atas. Waktu Presiden Soeharto pergi haji, nginapnya di situ. Kenapa itu dipotong? Karena menurut pemerintah Saudi, di atas itu banyak perbuatan bid'ah. Karena di atas Jabal Abi Qubais adalah pusatnya tarekat Naqsyabandiyah, itu pusatnya di atas Jabal Abi Qubais. Dulu di atas itu ada namanya Masjid Bilal. Masjid Bilal dipotong, dijadikan istana, hilang satu sejarah Islam, Jabal Abi Qubais. Lalu kemudian Nabi naik ke atas bukit Sofa. Nabi bertanya, dikumpulkannya semua orang Makkah, seandainya aku katakan di belakang Jabal Abi Qubais ini ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Semua orang Makkah menjawab, sadaqnaka, kami percaya. Seandainya aku katakan di belakang Jabal Abi Qubais, bukit yang besar ini, ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Sadaqnaka, kami percaya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari kecil kami sudah menggelar engkau Al-Amin, kami percaya. Seandainya ku katakan malaikat Jibril sudah datang kepadaku membawa wahyu dan aku adalah seorang nabi terakhir, apakah kalian percaya? Berdirilah seorang laki-laki, lalu laki-laki itu berkata, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau. Turunlah ayat ini, tabbat yada abi lahabin. Inilah kronologis ayat ini. Kronologis sebab turunnya ayat namanya asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat itu dibantah Allah Ta'ala, tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah. Bukan engkau yang celaka wahai Muhammad SAW, tapi dialah yang celaka. Tabbat artinya celaka, yada tangan, satu tangan yada yadun, dua tangan yadani. Tapi dua tangan yadani, kok di sini nunnya hilang? Tabbat yada, mana nunnya? Menurut gramatikal bahasa Arab, karena dia mudhaf, maka hadfun nun, hilang nunnya. Tabbat yada abi lahab. Abi artinya bapak, lahab artinya api yang menyala. Kalau ada orang datang, menyala abangku, lahab. Abi lahab. Lahab itu artinya kita bakar kayu, lalu kemudian apinya naik ke atas, itu namanya lahab. Abi lahab artinya bapak menyala. Kenapa dia disebut dengan Abu Lahab? Karena dia orang yang paling ganteng di Mekah. Saking gantengnya seperti api yang menyala. Makanya kalau ada orang ganteng tapi nggak sholat, hai Abu Lahab, hai bapak ganteng. Lah, itu hanya panggilan. Nama asli dia adalah Abdul Uzza. Abdul artinya hamba, Uzza artinya berhala. Abdul Uzza, hamba berhala. Nama Tuhan mereka Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Maka ada orang namanya Abdul Lata, Abdul Uzza, Abdul Manat, Abdul Hubal, bukan Abdul Somad. Kalau ini Abdul Somad, hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus adalah nama yang menisbatkan diri kepada Allah. Kasihlah anak namanya nama-nama yang syirik dirubah Nabi. Ada orang namanya Abdul Ka'bah, nggak boleh menghambakan diri kepada Ka'bah. Masuk Islam, namanya diganti Nabi jadi Abdullah.
Kebetulan anaknya nikah dengan Nabi, anaknya masih gadis, maka dipanggil dengan Abu Bakar. Bakar artinya gadis. Abu Bakar, bapak yang anaknya gadis nikah dengan Nabi. Itulah dia Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang namanya Abdus Syams. Syams matahari. Abdus Syams, hamba matahari. Lalu kemudian dirubah Nabi. Masa menghambakan diri kepada matahari? Syirik. Dirubah namanya menjadi Abdurrahman. Tapi karena selalu bawa kucing, dipanggil Abu Hurairah. Selalu bawa kucing, bapak kucing. Selalu bawa ayam, bapak ayam. Selalu bawa anjing, Abu Kilab. Nah, jadi Abu itu biasanya selalu membawa sesuatu. Selalu bawa kumis, Pak Kumis. Sama di tempat kita, Abu itu artinya bukan bapak kandung, maksudnya bapak, maksudnya bapak. Kebetulan ada orangnya putih, Pak Putih. Ada orang hitam, Pak Hitam. Itu Abu. Itu najis, haram disebut, mesti kumur-kumur. Enggak layak nama dia disebut dalam masjid. Lebih layak menyebut Abu Lahab. Jangan bapak tersinggung. Sampai mana tadi? Tabbat syada abi lahabiu wa tabb. Dua kali diulang. Tabbat syada abi lahabiu wa tabb. Celakalah dia, celakalah dia. Kenapa dia celaka? Jawabannya yang kedua. Tabbat syada abi lahabiu wa tabb. Ma aghna, ma tidak aghna, mencukupi, menolong, membantu. Ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak bisa menolongnya. Abu Lahab itu ternyata kaya sekali dia. Dari mana Ustaz tahu dia kaya? Abu Lahab punya pembantu budak hamba sahaya namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Thuwaibah, pakai tha, Thuwaibah. Lalu Thuwaibah ini dipanggil Abu Lahab. Sini Thuwaibah. Thuwaibah pun datang. Ada apa Tuan Abu Lahab? Tolong jaga adik ipar saya sedang hamil tua, nanti kalau dia melahirkan kasih tahu ke saya kalau anaknya sudah lahir. Baik Tuan. Lalu Thuwaibah pun menjaga adik ipar Abu Lahab. Nama adik iparnya Aminah. Aminah sedang hamil, suaminya sudah meninggal. 2 bulan umur kandungan meninggal suaminya. 12 Rabiul Awal lahirlah anak itu, diberi nama Muhammad. Yang ngasih nama itu kakeknya Abdul Muttalib. Datanglah Thuwaibah. Wahai Tuan Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Zaman itu kalau lahir perempuan langsung digali tanah, kubur hidup-hidup. Laki-laki Tuan. Senangnya Abu Lahab punya keponakan laki-laki. Maka apa kata dia kepada Thuwaibah? Kamu yang membawa berita ponakan saya lahir, saya senang sekali Thuwaibah. Maka kamu sejak detik ini, hari Senin ini, kebetulan ini hari Senin ini sekarang. Kamu mulai hari Senin ini Thuwaibah, kamu tidak lagi jadi budak, kamu bebas. Makanya orang yang pertama bersedekah waktu Nabi lahir adalah Abu Lahab. Bersedekahnya bukan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing 3 juta. 1 ekor sapi 20 juta. Itu udah sapi besar. Dia bersedekah 1 orang budak. 1 ekor onta 50 juta. Sebetulnya lebih, tapi karena kita udah lama kenal 50 juta. Dia bersedekah bukan 1 ekor unta. 1 orang budak lebih mahal daripada seekor unta. Jadi kalau 1 ekor unta 50, ini 1 orang budak lebih kurang 75 juta. Berarti Abu Lahab bersedekah pada hari Senin saat Nabi lahir 75 juta. Makanya kalau ada orang sorong yang bersedekah nanti pas 12 Rabiul Awal 75 juta pas maulid, itu baru selevel Abu Lahab.
kan itu. Jadi kalau di bawah itu Pak Ustadz, ya mohon maaf lah. Abu Lahab mati dalam keadaan kafir, nggak Islam. Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Itu yang masyhur, yang 5 itu. Tapi sebetulnya mereka saudara 10 laki-laki. Makanya Abdul Muttalib bernazar, nanti kalau anak saya 10 laki-laki, salah satunya saya sembelih. Lain nazarnya. Ya Allah, kalau anakku 10 laki-laki, ku sembelih satu untuk berkurban kepadamu. Lahir anaknya 10. Yang mana mau disembelih? Diundi. Diundi, jatuh undian kepada Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Lalu kemudian tidak jadi disembelih, ditebus dengan hewan tebusan unta dan kambing. Makanya Nabi Muhammad itu disebut dengan ana ibnu Dzabihaini, saya anak dari 2 orang yang hampir disembelih. Siapa 2 orang yang hampir disembelih? Yang pertama Ismail, yang kedua Abdullah. 2 orang hampir disembelih. Di Indonesia bukan cuma 2 orang, ribuan hampir disembelih. Kapan? G30 SPKI sembelih. PKI itu kalau bangkit menyembelih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Abu Lahab ketika Nabi lahir, dia bersedekah membebaskan seorang budak hari Senin. Saudara kandungnya namanya Abbas bermimpi. Ini Ustaz, ini cerita mimpi ini dari mana? Ada hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Saya ngomong ini bukan hadis dhaif, hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Abbas bermimpi. Ketika Abbas bermimpi melihat Abu Lahab, lalu dia tanya, hai Abu Lahab, ya kamu masuk neraka? Of course, tidak diragukan lagi, karena tabat syada Abi Lahabin wa tab. Kau masuk neraka Abu Lahab? Iya. Panas nggak neraka itu? Panas, kata Abu Lahab. Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'itaqi Suwaibah. Tapi azab saya diringankan setiap hari Senin karena saya memerdekakan Suwaibah. Coba lihat, orang kafir sekalipun kalau dia senang dengan maulid, bersedekah maulid, diringankan azabnya setiap hari Senin. Makanya kalau ada orang yang suka maulid tapi nggak sholat, itu dia memang masuk neraka, tapi azabnya ringan setiap hari Senin. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Kita 7 kali berdoa habis subuh. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setan sudah bangun. Dari mana Ustaz tahu setan sudah bangun? Udah jam 6.16. Bangun setan, matahari udah terbit bro, kata dia. Bangun setan. Dia pun mulai mendampingi matahari sampai setinggi tombak, kita lewatkan sampai dia pergi. Habis itu setannya kemana Pak Ustadz? Ya sesuai dengan SOS, standar operasional setan. Ada setan itu yang mendampingi manusia, mendampingi terus. Orang yang selalu mendampingi, nah syukron Ustadz, namanya korin. Yang selalu mendampingi itu korin. Makanya ada istilah jin korin. Mana tahu nanti pas saya udah meninggal, Bapak Ibu di Sorong dapat kabar Ustadz Somad meninggal, tiba-tiba ada orang di Sorong kerasukan. Oh, pas ditanya, siapa kamu? Saya Abdul Somad. Kalau memang betul kamu Abdul Somad, kapan kamu datang ke Sorong? Saya datang ke Sorong pada tanggal 23 September 2018, dan yang kedua itu saya subuh di Masjid Raudhah pada tanggal 25 Agustus. Wah, ini betul Ustaz Somad. Betul kamu Ustaz Somad? Sudah tahu kok nanya. Apakah itu Abdul Somad yang masuk itu? Bukan. Itu adalah jin korin. Saya mati, jin korin saya tetap hidup. Dan dia ingat file-file lama itu. Maka dia itulah, makanya jangan mau dibohongi jin korin. Jin korin itu nempel orang, tapi ada jin yang tidak nempel orang.
dia kemana-kemana. Itu namanya jin nonjok namanya. Nggak jelas kerjanya. Ini kemana-mana. Itulah jin nonjok inilah yang ganggu-ganggu orang kerasukan itu. Nah, makanya kita selalu berdoa, minta sama Allah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa Islam itu semuanya pakai doa? Ya supaya jangan ditempel setan. Masuk ke masjid, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Setelah keluar, bacanya di luar bukan di dalam. Ghufranaka. Melihat wajah di cermin, innalillah. Apa pula itu bacaannya? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Tapi saya Pak Ustaz nggak hafal doa-doanya. Baca aja bismillah semua. Bismillah, bismillah. Doa yang paling makbul apa Pak Ustaz? Allahumma barik lana fima razaqtana. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu. Hartanya yang begitu banyak dia pakai bersedekah, tidak bisa menolong dia. Mudah-mudahan harta kita bisa menolong kita. Ini Masjid Raudah ini mahal sekali nih, tiangnya aja berbalut emas. Tapi jendelanya tidak pakai terali besi. Ini menunjukkan kota Sorong ini aman. Mana buktinya? Buktinya Ustaz Somad bisa masuk ceramah. Mudah-mudahan orang Sorong rezekinya berlimpah. Rezeki yang bisa menolong itu namanya rahmat. Tapi kalau ada orang duitnya banyak, hartanya banyak, tidak bisa menolong, itu berarti laknat. Mobilnya sama, mereknya sama, tokonya sama, showroomnya sama, belinya sama, harinya sama. Yang satu parkirnya di Masjid Raudah, yang satu parkirnya di depan diskotik. Saya kebetulan bawa mobil. Pas lagi bawa mobil di dekat mall, penuh parkir di mall. Saya parkir, nggak saya perhatikan ada ruko, saya parkir aja. Saya parkir, tiba-tiba datang tukang parkir. Pak Ustadz Somad ya? Iya, saya bilang. Mari kuncinya saya parkirkan tempat lain. Ah jauh, saya malas jalan, di sini aja. Jangan Pak Ustadz. Kenapa? Saya bilang, apa salahnya? Itu karaoke Pak. Saya nggak ingat. Terus kenapa? Saya bilang, mobil Ustadz banyak orang yang tahu platnya. Nanti mereka nyangka Ustadz di dalam. Sampai tukang parkir pun memikirkan saya. Allah, sayangnya orang sama saya, Masya Allah. Yang sayang, yang nggak sayang ada juga. Begitulah jamaah ini kalau sudah dia sayang, akhirnya diparkirkan di tempat lain. Harta yang tidak bisa menolong itu namanya istidraj. Banyak Pak Ustadz, itu orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji, nggak pernah berzakat, tapi hartanya banyak. Itu bukan rahmat, itu namanya istidraj. Istidraj itu apa? Azab yang ditunda. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami tunda azabnya sampai azab itu melambung tinggi, sampai akhirnya innallaha la yumli lizalim. Allah mengulur orang zalim. Orang zalim itu diulur Allah, dibuat jabatannya tinggi, dibuat umurnya panjang, dibuat badannya sehat, dibuat rezekinya banyak, sampai akhirnya idza akhadhahu lam yuflithu, ketika dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tak ada kebaikannya sama sekali. Itu Pak Ustadz, Pak Haji itu sakit-sakitan. Sakit bukan laknat. Ma asaba min musibatin ma la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Demam, sakit kepala, gundah gulana, sampai duri yang menusuk telapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Itu menghapuskan dosa-dosa. Jadi kadang cara pandang kita ini salah. Ada orang yang kelihatannya dilaknat, padahal sebenarnya dapat rahmat. Orang sakit diampunkan dosanya. Ada orang yang kita sangka dapat rahmat, padahal sebetulnya dia dalam laknat. Kita berdoa mudah-mudahan harta kita ini bukan laknat, tapi rahmat, insya Allah. Amin ya rabbal.
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, perbuatannya, semua perbuatannya tidak bisa menolong dia. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, nanti kalau kita sudah mati semua amal kita itu datang, mata kita bisa melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini masjid yang kau bangun, ini sedekahmu, ini sholatmu, ini puasamu, tapi kemudian amal itu habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin. Ambil debu, letakkan tapak tangan, hembus, tak ada nilainya. Kita berharap nanti amal-amal kita ini bisa menolong kita semuanya, insyaallah. Adapun Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak bisa menolong, wa ma kasab, perbuatannya tidak ada yang bisa menolong. Kita alhamdulillah, tapak kaki kita tadi melangkah ke Masjid Raudah, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, perbuatan itu bisa menolong insyaallah. Tapi saya ke Masjid Raudah ini nggak jalan kaki Pak Ustadz, saya naik motor, setiap bensinnya akan menolong dia di hadapan Allah. Saya nggak pakai bensin Pak Ustadz, pakai solar, setiap solarnya. Tapi ini Pak Ustadz, metik Pak Ustadz, nggak pakai gigi, setiap metiknya. Jadi jangan terlalu baku memahami amal ini, yang jalan kaki, yang pakai motor, yang pakai mobil, ya dia mengeluarkan. Kenapa kita disuruh jalan kaki? Orang kadang kalau Nabi yang nyuruh dia nggak mau. Tapi kalau iklan, langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari. Kalau tidak Anda terkena osteoporosis. Sebelum osteoporosis ada, Nabi sudah mengajarkan kita jalan kaki. Kenapa Ustaz tadi pagi nggak jalan kaki? Ya panitia ngajak pakai mobil, saya ikut aja. Nah, panitia jalan kaki, saya ikut. Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab, dia akan masuk ke dalam nar, api zata lahab, yang menyala. Sebagaimana dia dulu di dunia menyala, maka di akhirat juga dia kena azab yang menyala. Hati-hati yang menyala. Apa yang menolong diri kita? 3. Yang pertama harta, yang kedua amal, yang ketiga istri. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Dan di sorong ini derajat istri lebih tinggi daripada suami. Kenapa? Itu istrinya di atas. Dan Abu Lahab, ma'alna anhu maluhu, hartanya nggak bisa nolong, wa ma kasab, amalnya nggak bisa nolong, yang ketiga pun nggak juga bisa menolong. Siapa dia? Wamra'atuhu, istrinya. Nama istrinya Ummu Jamil. Ummu artinya ibu, Jamil artinya cantik. Ummu Jamil, ibu cantik, suami ganteng, istri cantik, dua-duanya masuk neraka. Nauzubillah, nauzubillah. Ummu Jamil, apa kerja Ummu Jamil? Datang ke rumah si Anu, datang ke rumah si Anu, datang ke rumah si Anu, memprovokasi. Muhammad itu sahir, tukang sihir, dia majnun, orang gila, asatirul awalin, tukang dongeng. Maka azabnya apa diberikan Allah? Wa mara'atuhu hammalatal hatab, membawa bahan bakar api neraka. Sebagaimana dia membawa isu ke sini, maka di akhirat nanti dia membawa bahan bakar api neraka. Bayangkan itu. Api neraka itu panas, Pak Ustadz. Kau pikir aku pernah masuk? Terus kenapa Ustadz selalu ceramah? Saya menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi. Kata Nabi SAW, diletakkan batu kerikilnya di bawah telapak kaki, yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepala. Kira-kira berapa derajat Celcius Pak Ustadz? Hah? Diletakkan kerikilnya di bawah telapak kaki, mendidih otakmu di kepala. Kau nanya berapa Celcius? Meletup itu termometer. Yaghli biha dimaruhu,
Kita di neraka itu nggak mati, kalau mati selesai. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka gosong hangus, badalna juludan ghairaha, hangus ganti kulit baru, hangus ganti kulit baru, hangus ganti kulit baru, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Mudah-mudahan kita semua masuk surga langsung tanpa transit. Begitu jamaah Raudhah nanti masuk ke dalam surga, orang Islam itu kalau sudah di surga, yang pertama dia cari temannya. Jamaah saya dulu sama-sama ngaji, dulu sama-sama sholat, dulu sama-sama maulid di Raudah. Dia di mana ya Allah? Kata malaikat, dia pesawatnya transit. Dia nggak naik pesawat langsung. Kebetulan saya hari ini habis ini ke airport dan pesawatnya transit di Jakarta. Nggak ada langsung dari Sorong ini ke Pekanbaru, nggak ada. Mesti transit. Tapi saya berharap di akhirat nanti nggak transit. Kita semuanya langsung masuk surga semuanya. Kepada semua jamaah Raudhah, langsung masuk surga. Masuk surga itu nggak sendirian. Masuk surga itu berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka dibawa masuk surga zumara, berjamaah. Maka mudah-mudahan istiqomah berjamaah di Raudhah. Raudhah artinya taman. Kenapa disebut dengan Raudhah taman? Karena ini adalah salah satu dari taman-taman surga. Iza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, jangan cuma lewat aja, ikut makan minum. Karena di surga ada buah-buahan, ada taman, ada indah. Maka berhenti. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Taman surga itu di akhirat. Ada taman surga di dunia. Apa dia? Majalis zikir, majelis-majelis zikir. Makanya selesai sholat zikir. Mohon maaf, Masjid Raudhah ini kalau selesai sholat ada zikirnya. Saya nggak tahu, jadi saya zikir aja. Saya zikir aja sendiri. Astagfirullahaladzim. Nggak, saya sangka nggak ada karena mic-nya nggak bunyi kan. Astagfirullah, rupanya dikasih. Maka saya pikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah syarika la, Allahumma antas salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa kita berzikir? Karena malaikat-malaikat datang ke majelis zikir. Ketika malaikat mendengar majelis zikir, malaikat memanggil teman-temannya. Apa kata dia? Halummu, mari kemari. Inilah majelis yang kalian cari. Itulah maka setelah selesai berzikir kita berdoa supaya malaikat ikut mengaminkan doa kita itu. Makanya sekarang banyak orang nggak mau lagi berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam dapat beras. Duduk sejenak berzikir. Kok kenapa nggak mau doa sama imam? Alah, doa yang kemarin aja belum makbul Pak Ustaz. Memangnya kita tahu sholat kita yang kemarin diterima Allah? Kan enggak. Tapi kenapa kita sholat lagi? Kata Umar bin Khattab, aku tidak tahu doa aku itu diterima Allah atau tidak. Tapi aku tetap berdoa karena doa adalah ibadah. Kok kenapa nggak mau doa sama imam? Imamnya minta hujan Pak Ustaz. Terus saya jual es krim. Hujan yang di situ dimaksud adalah rahmat, itu maknanya. Hujan itu maksudnya rahmat. Dia minta rahmat Allah. Jadi kita ini macam-macam rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berdoa, cuman imam kalau berdoa doanya jelas. Ini kadang banyak Allah fitin maut. Apa yang dibaca ini? Karena kalau kita baca doa itu ada anak-anak, itu ada anak-anak. Anak-anak itu mendengar. Saya mohon maaf ya Pak, saya nggak pernah menghafal doa itu, nggak pernah saya menghafal doa. Dari mana Ustaz tahu? Karena imam yang baca doa itu saya ingat. Allahumma, doa selamat itu 10 doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu saya hafal doa itu karena imam sering ulang baca. Bagus, itu doa bagus. Itu doa 10 itu dari awal sampai akhir, dari dunia sampai akhirat. Tapi tolong dibaca jelas. Saya pernah, dan jangan terlalu panjang berdoa. Saya pernah pas lagi acara sama wali kota yang baca doa diundang dari Jakarta. Pertama dia baca doa waktu malam, saya ceramah pas malam tarawih, semua jamaah angkat tangan. Lama-lama turun ke bawah.
panjang kali doa. Pikirkan juga jamaah di belakang kan. Nah, berdoa itu jangan terlalu detail, jangan terlalu umum. Ya Allah, ini saya mau menjual tanah 25 meter kali 30, sebelah kanan dengan ketua berbatasan dengan ketua KKSS, sebelah kiri kebetulan jalan raya, harga masih nego. Nggak usah detail kan. Tapi doa gua jangan juga terlalu umum. Ini ada orang sebenarnya banyak yang mau kumohonkan kepadamu ya Allah, tapi rasanya nggak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Itu terlalu. Boleh disebutkan namanya Pak Ustaz? Boleh. Mana dalilnya boleh menyebutkan nama dalam doa? Allahumma a'izzal islama bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Ada 2 Umar yang hebat di Makkah, satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hisham. Kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Dikabulkan Allah, masuk Islam Umar bin Khattab. Boleh. Makanya adik-adik yang anak muda mau menyebutkan nama dalam doa boleh. Ya Allah, jadikanlah dia jodohku. Cuman kalau doanya di masjid jangan kuat-kuat, takutnya bapaknya di sebelah. Itu anakku katanya. Doa itu jangan maksa. Ini ada orang sekarang berdoa ini maksa. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku, jadikan dia jodoh. Kalau jodohnya sudah ada, matikan jodohnya. Apa ini maksa-maksa? Nah, kenapa berdoa itu diiringi dengan Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya pembuka. Pikiran yang tertutup terbuka, rezeki yang terkunci terbuka, hati yang tertutup terbuka. Makanya ibu, kalau ada suaminya yang belum juga sholat, dibuka pikiran dan hatinya, pulang dari sini bacakan Al-Fatihah, tiup ke kepalanya. Al-Fatihah. Setelah berdoa, Allah Ta'ala menurunkan ketenangan ke dalam hati. Wa mara'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali. Tali itu terbuat dari suatu benda yang mudah terbakar. Di situ dibuatkan sabut. Sebetulnya apapun yang kering yang mudah terbakar, apakah itu dari pelepah korma, apakah itu dari kulit kelapa, apakah itu dari apapun yang mudah terbakar, karena dia suka menyebarkan isu. Maka jangan menyebarkan isu. Siapa yang suka menyebarkan isu, itu berarti satu geng dengan istri Abu Lahab. Zaman dulu, kunci pintu rumah, kunci pintu kabar, kunci pintu masuk dalam rumah, tenang kita. Zaman sekarang, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, kunci pintu lemari, masuk dalam lemari, tetap juga kena isu. Kenapa? Facebook, Twitter, Instagram, grup WhatsApp. Maka yang paling aman adalah matikan handphone. Alhamdulillah, mati handphone selama pengajian ini. Tapi ini handphonenya hidup Pak Ustaz, nggak apa-apa, karena ini merekam untuk yang baik-baik. Apalagi ini menyala ini, tapi bukan menyala Abu Lahab. Nah, itulah kajian kita. Mudah-mudahan saya yakin Bapak Ibu semua hafal ayat ini. Saya suka mengkaji surat-surat pendek ini supaya nanti waktu dibaca dalam sholat jadi paham. Kalau kita paham, membantu kekhusyuan. Nanti waktu sholat, tabbat syada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Boleh diceritakan ke anak-anak, tapi saya nggak ingat semuanya Pak Ustadz. Gimana? Jangan khawatir, video ini bisa direkam ulang, tontonkan ke anak melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Sekarang sudah jam 6.36, kita sudah boleh sholat sunat isyraq. Kita berdoa, habis berdoa kita sholat masing-masing. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.